Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Dan di video ini, saya mau kembali membahas mengenai BTPS. Anyway, di beberapa video sebelumnya, saya sempat membagikan atau membahas pandangan saya mengenai BTPS. Kalau kamu belum nonton, kamu bisa nonton videonya, linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, di video itu kan saya cerita bahwa saya dan teman-teman RK Platinum member akan berdiskusi langsung dengan manajemen BTPS di akhir November. Dan puji Tuhannya, kesempatan tersebut terrealisasi, di mana saat akhir November saya dan RK Platinum member ini berkesempatan nih untuk berdiskusi langsung dengan manajemen BTPS mengenai kondisi saat ini dan outlook ke depannya. Waktu itu yang hadir langsung adalah Pak Fahmi Ahmad selaku direktur dari BTPS. Nah, di video ini saya akan coba bagikan beberapa highlight menarik yang saya dapatkan dari Meet the Company dengan manajemen BTPS, so stay tune terus. Anyway, bagi yang belum tahu, Meet the Company atau MTC ini adalah salah satu benefit dari RK Platinum member, di mana RK Team mengundang sejumlah emiten untuk berdiskusi langsung dengan RK Platinum member. Jadi kita bukan hanya menganalisa dari laporan keuangannya saja, akan tetapi kita juga berdiskusi langsung terkait prospek perusahaan ke depan dengan pihak emiten. Anyway, bukan cuma mendapatkan benefit bisa berdiskusi langsung dengan emiten, tapi di RK Platinum member ini kamu juga bisa mendapatkan seluruh service yang disediakan oleh RK Team dengan harga yang lebih murah, seperti MIP, EQO, cheat sheet, konsultasi portfolio, beda emiten, dan lain sebagainya. Nah, informasi mengenai RK Platinum member bisa kalian cek di link berikut ini, atau nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, nah balik lagi ke topik. Ya, apa aja key highlight yang kita dapatkan saat webinar Meet the Company dengan BTPS. Nah, key highlight pertama yang saya dapatkan adalah net profit saat ini tertekan karena pembentukan CKPN. Jadi Pak Fahmi Ahmad menjelaskan bahwa tahun 2023 ini memang net profit terjadi penurunan nih. Akan tetapi penurunan tersebut lebih disebabkan karena pencadangan CKPN yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa tonton dulu cuplikan video berikut ini. Itu next slide. Ini secara angka ya teman-teman sangat hafal ya. Kita memang saat ini kondisinya sedikit menantang, bukan sedikit lah, memang menantang untuk pencadangan atau loss. Jadi kalau dilihat kita punya pre-provision profit, itu laba sebelum profit sebenarnya tumbuh. Tapi loss kita naiknya hampir 100%, jadi laba sebelum pajak kita turun. Ya. Nah, tadi teman-teman udah nonton cuplikan videonya, dan ini memang terlihat ya bahwa kalau kita lihat dalam laporan keuangannya, net margin income dari BTPS sendiri ya masih naik ya sekitar 6% year on year, dari 3,71 triliun per 9 bulan 2022 menjadi 3,94 triliun per 9 bulan 2023. Dan demikian pula pre-provision profit ya ini masih naik juga dari 2,29 triliun per 9 bulan 2022 menjadi 2,43 triliun atau naik 6% year on year per 9 bulan 2023. Nah, akan tetapi karena ada pembentukan atau pencadangan CKPN yang nilainya naik signifikan ya dari sekitar 591 miliar di 9 bulan 2022 menjadi 1,15 triliun rupiah di 9 bulan 2023, maka laba bersih BTPS ini juga turun ya dari 1,33 triliun di 9 bulan 2022 menjadi 1,0 triliun di 9 bulan 2023 atau turun 24%. Nah, key highlight kedua yang ingin saya share adalah pembentukan CKPN ini adalah karena dampak dari COVID-19. Nah, Pak Fahmi Ahmad ini juga menjelaskan lebih lanjut ya bahwa pembentukan CKPN yang lebih besar ini ada dampaknya dari pandemi COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba dengerin lagi cuplikan penjelasan dari manajemen BTPS berikut ini. Segmen yang kita layani ini, jadi semenjak, jadi ini kita lihat makronya aja dulu, kondisi eksternalnya dulu. Jadi secara eksternal kondisinya adalah tahun 2022, kalau teman-teman ingat ya, 2020, 2021, 2022, apa sih yang bikin BTPN share-nya bagus gitu ya, dan segmen ini bagus. Satu itu bahwa banyak uang yang beredar di segmen ini.
masuk uang dari segmen itu gimana sih? Jadi segmen ini itu menerima banyak subsidi atau cash assistance dari program-program pemerintah. Jadi kalau teman-teman ingat kan banyak banget program cash assistance atau cash subsidi pemerintah lakukan selama zaman COVID. Tapi itu endingnya kapan? Pada saat pemerintah bilang COVID selesai di Desember 2022. Masuk ke 2023, ya tentu kan namanya COVID selesai kan. Pemerintah pasti nggak punya leluasa lah untuk bilang bahwa memberikan lagi bantuan seperti itu. Ya. Nah, bantuan seperti itu ada lagi nggak di tahun 2023 ini? Kurang lebih ada, tapi baru bakal keluar ini November Desember ini, teman. Sekarang kita masuk ke private sector. Kalau private sector, teman-teman semua lihat sesimpel gini. Kan Bank Indonesia itu mengeluarkan data sehubungan dengan orang yang memiliki akun dengan saldo di bawah 100 juta, ya, tabungan tuh makin lama makin turun. Data dari Bank Indonesia. Bagi siapa yang punya tabungan di atas 100 juta, somehow itu bentuknya huruf K. Ini kita bahas orang yang punya tabungan ya. Jadi punya tabungan itu apa? Bankable kan? Kalau yang kondisinya bankable aja seperti ini, berarti apalagi kondisi yang segmennya di bawah, kan? Nah, pada saat saya nggak bahas yang turun ini, saya bahas yang naik. Pada saat ini ngebahas naik, berarti artinya apa? Orang yang punya uang, mereka tendensinya apa? Saving cash, ya kan? Atau savingnya, misalnya mereka nggak melakukan real investment ke real sector. Jadi mereka ya simpel ya, properti kan juga nggak, properti yang menengah atas ya mungkin laku gitu ya. Ya, penjualan barang-barang branded MAP mesti naik gitu ya. Tapi kalau yang namanya kalau sifatnya kayak consumption yang sifatnya traveling naik. Tapi yang sifatnya di luar yang mass marketnya itu sebenarnya nggak ya kondisi itu. Ya. Oke. Nah, artinya adalah orang-orang yang punya uang, misalnya ya mereka relatif istilahnya nyimpen lah dibandingin mereka real investment. Nah, jadi intinya sebelum COVID, nasabah-nasabah di segmen ultra mikro dan mayoritas ini adalah wanita ya, atau kalau di BTPS ini disebutnya sebagai productive poor, ini rajin dalam mengikuti biweekly meeting, sehingga tingkat pengembalian pembiayaan atau repayment rate itu juga tinggi, mencapai 97%. Meskipun tingkat kehadiran sudah meningkat, akan tetapi saat ini ada cukup banyak nasabah yang belum mengembalikan pembiayaan tadi, karena salah satunya kebutuhan akan harga bahan pokok yang naik akibat inflasi. Nah, dengan kenaikan harga bahan pokok yang naik, ini menekan daya beli masyarakat ultra mikro yang memang belum sepenuhnya pulih pasca COVID. Highlight ketiga yang ingin saya share ke teman-teman di sini adalah rasio keuangan perbankan masih tetap terjaga. Betul, meskipun tadi udah disampaikan bahwa laba bersih turun, tingkat pengembalian pinjaman juga turun, namun Pak Fahmi Ahmad menjelaskan bahwa rasio keuangan perbankan BTPS ini masih terjaga dan prudent, di mana per 9 bulan 2023, capital adequacy ratio masih di 49,7%, cost to income ratio masih terjaga di 38%, non-performing financing atau NPF gross ini terjaga di 3%, kemudian NPF net juga meskipun naik ya ke 0,7%, namun masih cukup aman, dan return on equity masih terjaga di 16,4%. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa dengarkan kembali cuplikan video Meet the Company berikut ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau di sini secara rasio kita alhamdulillah sangat kuat. CAR kita hampir 50%. Ya, kita punya ya ROA memang ketekan gitu ya, dari 11 jadi 7. ROE juga ketekan, tapi kalau dilihat ROA sendiri kita masih tergolong tertinggi di perbankan ya. Tapi kalau ROE kita sekarang ya di bawah 4 bank besar tersebut gitu ya. Untuk cost to income, kita punya cost to income yang sangat efisien. Jadi kita sangat dibilang bahwa kita sangat efisien manage bisnis ini karena kondisi lagi susah, jadi sangat efisien. Untuk kualitas memang ini PR kita lah. COC kita bisa dibilang hampir mencapai 13% mungkin, 12%, 13%. Next slide. Ini perbandingan dengan perbankan ya, secara overall tadi saya bilang ya, secara rasio-rasio sih kalau dibanding perbankan masih outstanding. Tapi ya tentu kan
teman-teman semua melihat BT Pensar-nya biasanya barnya itu di atas. Jadi pas saat tiba-tiba turun, walaupun masih di atas perbankan lainnya, ya di expect tetap di atas. Nah, key highlight yang keempat, nah ini yang paling menarik nih, yaitu outlook di tahun 2024. Nah, ini diharapkan terjadi pemulihan menjelang Pileg 2024. Jadi di tahun 2024 nanti diharapkan kinerja BTPS bisa berangsur pulih, meskipun pastinya membutuhkan waktu. Nah, Pak Fahmi Ahmad sendiri menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berusaha untuk mengkolek pembiayaan yang belum terbayarkan. Nah, karena jika nasabah tidak mengembalikan pembiayaan tadi, maka nasabah tersebut yang sebenarnya akan dirugikan, ya di mana nasabah selanjutnya akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari bank untuk kebutuhan selanjutnya. Nah, Pak Fahmi Ahmad lebih lanjut juga mengatakan bahwa dengan adanya Pilpres dan juga Pileg di tahun 2024 nanti diharapkan akan menumbuhkan ekonomi sampai ke level pedesaan, sehingga daya beli masyarakat ultramikro akan kembali meningkat dan bergairah seperti sedia kala. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa dengarkan kembali cuplikan video Meet the Company berikut ini. Kita lihatlah tahun depan. Ya, tahun depan itu ada 2 persepsi, bisa 3 macam lah cara pandangnya. Kita anggap bahwa pemilu sih insya Allah lancar. Ya. Pemilu lancar, ya kan? Terus sekarang pertanyaan adalah kapan real investment bakal kejadian? Rata-rata kan pasti bakal nunggu sampai presidennya dilantik, menterinya dilantik. Kalau pengusaha kan pasti gitu kan. Mereka baru percaya nih, oke, confident. Mereka baru invest. Kapan itu kejadian? November kan? Dari Januari sampai dengan November gimana kehidupan kita? Pemilu dong. Ya pemilu itu kan yang paling banyak uang beredar itu kenapa? Pemilu, Pileg. Pileg itu apa? Berarti kan legislatif. Kita punya berapa? 250 ribu kandidat legislatif. Dari tingkat 2, tingkat 1 sampai nasional, sampai dengan nasional lah. 200 ribuan. Anggaplah 1 orang. Nah, tapi itu kejadian kan kapan 14 Februari udah nyoblos. Uang paling banyak itu di mana? Bukan di pemilu presiden, teman-teman, tapi di pemilu legislatif. Yang masang banner siapa? Kan muka banner, muka calon presidennya muka legislatif ya. Kan selalu kayak gitu kan? Presidennya kan modalnya adalah pakai modal ya mereka berdua saling bantulah, subsidi lah gitu ya. Tapi paling banyak duit pasti di pemilu legislatif. Januari, November, Desember, Januari, Februari duit banyak lah. Ya kan? Saya bisa jelasin itu doang, duit banyak. Lari ke nasabah kita ya harusnya, karena nasabah kita paling populis, pasti harusnya lari ke nasabah kita. Dampak ke kita gimana kita pikirkan nanti, Mas Rifan. Setelah Februari sampai dengan November gimana kondisinya? Oh, ada pemilihan kedua Pak, putaran kedua, kalau putaran kedua ya. Tapi kalau misalkan nggak ada putaran kedua berarti kan kosong. Kalau ada putaran kedua, ingat, pemilihan presiden itu duitnya nggak sebanyak Pileg. Karena calon cuma tinggal 2. Ya kan? Nggak akan sampai ratusan triliun. Ya kan? Ratusan triliun karena Pileg. Ya. Jadi uangnya hanya segitu. Ya udah. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau ditanya pemain mass market unsecured, mereka ya dengan ada aturan capping rate dari OJK, ya berarti itu perusahaan-perusahaan yang terkena capping rate yang dulu bisa segede-gede gaban marginnya, ya kan di atas BT Pensar, ya kan pasti itu mereka pasti akan lumayan tough lah. Kalau kita ngeliatnya gini kan, pada saat banyak pesaing-pesaing bermasalah dan menikmati atau tutup gitu ya, dan siapapun yang bertahan, pemenangnya bakal dia. Kondisinya seperti itu, teman-teman. Ya. Oke. Ya, jadi saya sih lihatnya gini ya, buat saya adalah, buat kami kondisi seperti ini mendingan kita stabilize, bertahan. Cadangan besar Mas Fahmi, ya nggak masalah cadangan besar. Masih dapat income, perwasnya masih bagus. Ya, endingnya adalah saya bertahan. Pada saat nanti banyak yang berguguran, berarti kan jadi pangsa pasar kita lagi semua kan? Oke, itu tadi beberapa key highlight dari Meet the Company antara RK Platinum Member dengan BTPS. Semoga bermanfaat. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah kinerja BTPS bisa kembali recover ke depannya? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.